Nah, terus benefitnya apa aja sih? Gitu. Nah, selanjutnya adalah gimana sih gitu tips terkait admission application-nya tadi gitu. Nah, kalau dari saya pribadi ada 4 aja gitu teman-teman. Yang pertama adalah start early gitu teman-teman. Jadi sebisa mungkin disiapkan aja karena apalagi kalau teman-teman mungkin yang udah mulai sambil kerja atau ada kesibukan lain, ketika teman-teman mulai menunda dikit-dikit itu biasanya akan sangat apa ya semakin semakin mundur-mundur lah gitu ibaratnya. Jadi tipsnya adalah sebenarnya start early dan start small gitu. Jadi sekecil apapun itu persiapannya itu nggak apa-apa. Misal teman-teman mau bikin application checklist tadi ini tadi, mungkin di Google Form gitu. Nah nggak apa-apa teman-teman mungkin buat, yang penting dibuka aja filenya gitu. Mungkin mau screenshot dari application checklist ini terus tinggal tempel aja di Google Docs-nya itu juga nggak apa-apa. Yang penting adalah dimulai dulu. Nah, nanti bisa teman-teman rapikan dari waktu ke waktu kayak gitu. Karena biasanya application window itu akan lama biasanya kalau di program saya sendiri itu application window-nya itu biasanya dibuka dari awal Agustus seperti ini sampai dengan Desember. Nah, itu kan waktu yang lama ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mulai aja masih mundur itu biasanya nggak berasa mungkin tiba-tiba oh udah November sisa mungkin bisa tiba-tiba sisa 2 minggu lagi nih. Nah nanti banyak yang nggak akan maksimal gitu teman-teman untuk menyiapkan dokumen gitu. Nah yang kedua adalah bisa highlight dari impact-nya tadi teman-teman. Jadi misalkan teman-teman mungkin di CV ya atau di CV atau personal statement dan lain sebagainya. Nah, biasanya mungkin khususnya kalau di personal statement ya, karena teman-teman bisa mengelaborasi. Nah, kalau di CV itu kan biasanya lebih ke kayak highlight ya, kayak judul aja. Mungkin teman-teman ada pengalaman sebagai mungkin apa ya, teaching assistant kayak gitu. Mungkin teman-teman di CV cuma bilang, oh ngehandle 90 mahasiswa, ngehandle 5 kelas dan lain sebagainya selama 2 tahun. Nah, dari situ kan sebenarnya reviewer cuma eh tem reviewer bisa tahu oh teman-teman bisa handle ini untuk durasi seperti ini dan sebagainya. Nah, ada hal yang sebenarnya masih bisa dioptimalkan yaitu impact-nya tadi. Nah, teman-teman bisa elaborasikan di personal statement-nya gitu teman-teman. Jadi mungkin banyak univ-univ di luar sana yang mereka nggak minta personal statement atau motivation letter gitu. Misal univ-univ di Australia. Nah, menurut saya sebenarnya itu adalah disadvantage untuk teman-teman sebagai applicants itu. Kenapa? Karena teman-teman nggak punya ruang lebih untuk bisa mengelaborasi gitu yang. Jadi misalkan mungkin di CV teman-teman cuma bisa nulis itu tadi gitu. Nah, tapi di personal statement teman-teman bisa menambahkan why-nya kenapa atau mungkin selama jadi teaching assistant tadi, oh teman-teman ini apa ya? Ada semacam why atau apa ya alasan dari teman-teman untuk menggeluti di bidang yang teman-teman sedang jalan ini semakin bertambah gitu setiap mungkin karena dalam saat ada sebuah sesi di satu kelas yang ternyata memberikan insight ke teman-teman dan lain sebagainya atau ada suatu sesi yang teman-teman mungkin berkunjung kemana dan lain sebagainya itu tiba-tiba ngasih motivasi lebih dan lain sebagainya. Nah, atau yang biasanya kita sebut namanya canon event ya, hal-hal yang bisa membuat teman-teman ini berubah dan lain sebagainya. Nah, personal statement ini fungsinya adalah menurut saya adalah seperti itu. Apalagi kalau teman-teman bidang studinya itu yang benar nggak yang strictly apa ya linear gitu. Misalkan kalau saya mungkin linear ya teman-teman. S1-nya HI, S2-nya lanjut HI. Tapi nggak sedikit juga gitu. Yang di teman kelas saya itu bahkan S1-nya itu bidang bahasa gitu atau translation. Nah, kalau cuma CV aja mungkin ketika reviewer ngelihat oh, mungkin oke bagus gitu. Tapi kalau tiba-tiba switch di bidang baru, gimana caranya mereka bisa tahu nih kalau teman-teman ini bisa capable. Nah, personal statement ini bisa jadi alat untuk meyakinkan gitu teman-teman kalau meskipun mungkin backgroundnya kurang relevan atau pengalamannya nggak sebanyak itu tapi teman-teman ini mungkin bahkan cuma menunjukkan apa ya
passion aja sebenarnya itu juga bisa sangat berarti gitu teman-teman. Mungkin teman-teman benar-benar fresh graduate, saingannya mungkin yang udah ada pengalaman kerja. Tapi di personal statement itu teman-teman bisa benar-benar meng-highlight impact yang pernah teman-teman kerjakan. Bahkan mungkin cuma semacam kerja kelompok atau volunteering dan lain sebagainya itu nggak masalah teman-teman. Karena tiap orang itu pasti ceritanya beda-beda gitu. Nah, selanjutnya itu yang ketiga adalah harus spesifik gitu teman-teman. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi di sesi sebelum di slide sebelumnya, ada banyak teman-teman yang ketika mendaftar itu mereka nggak spesifik gitu. Ketika mereka cuma bilang, oh mau mendaftar di NUS, karena mungkin karena oh NUS di QS World Ranking terakhir di peringkat 8 dan lain sebagainya. Nah, itu masih terlalu generik teman-teman. Jadi teman-teman harus apa ya di personalize lah, sepersonal mungkin, sepersonal mungkin. Jadi ketika reviewer baca, oh ini aplikasinya beda nih gitu. Kalau gampang ya mungkin teman-teman ketika menulis itu bisa bisa pakai mungkin ibaratnya teman-teman nganggep kalau teman-teman ini sebagai reviewer. Nah, biasanya sebagai reviewer yang teman-teman cari ini apa sih gitu. Ketika kalian baca lagi tulisan kalian dengan perspektif yang beda, apa nih gitu bedanya dan sebagainya. Gitu. Nah, selanjutnya yang keempat itu jangan lupa untuk di proofread gitu. Apalagi terkait grammar, terkait structure, terkait konten. Dan proofread ini menurut saya juga nggak harus di satu waktu aja. Karena misalkan tadi kan aplikasi Windows itu kan mungkin 4 bulanan. Nah, teman-teman mungkin mungkin sebulan sekali dibaca lagi. Yang meskipun sebenarnya bisa lebih dari itu sih. Misal teman-teman sambil minta tolong juga, misalkan ke mentor teman-teman atau ke dosen teman-teman atau mungkin kalau teman-teman juga ikut programnya LF ini ada semacam uh, bundle lain, misal proofreading dan lain sebagainya. Jadi ketika teman-teman mendapatkan feedback dari review-review itu tadi, teman-teman bisa sambil baca lagi pelan-pelan. Kira-kira dicocokkan lagi kalau misal teman-teman pakai data, diperbarui lagi datanya yang terbaru terkini kayak gimana dan lain sebagainya. Jadi hal yang sebenarnya mungkin apa ya, ketika teman-teman melakukan itu, mungkin ada banyak juga yang mungkin ngerasa, oh udah di proofread berulang kali, tapi kok masih ngerasa kurang cukup dan lain sebagainya. Nah, kalau masalah proofreading itu teman-teman sebenarnya nggak akan ada kayak semacam apa ya, nilai maksimal lah ketika teman-teman benar-benar bisa puas gitu. Kalau oh ini udah perfect lah atau gimana gitu, nggak akan ada ujungnya gitu teman-teman. Jadi yang penting adalah teman-teman udah menarget dulu, teman-teman udah minta mungkin minta bantuan ke orang lain atau mungkin jasa ALF gitu. Teman-teman udah baca-baca lagi dan lain sebagainya. Dan kalau sekiranya udah cukup, meskipun teman-teman masih ngerasa oh ini belum perfect, itu nggak apa-apa teman-teman karena nggak akan ada ujungnya kayak gitu sebagai pengalaman dan dari cerita teman-teman juga kayak gitu.